skenarionya, sandiwara dunia fana. Tak kekal masa melebur sepi di pagi. Oke, kita kembali lagi dalam acara Sharing Time Apito Kaltim. Tepuk tangannya luar biasa loh. Padahal nggak di komando ini. Lumayan lah membuat kita semangat ya. Insya Allah siang ini kita akan lanjut lagi bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi. Baik, tadi sudah dari Pak Zainul Arifin dan Mang Darwan mengenai prokes. Sepertinya nggak cuma prokes ini, karena beberapa dari teman juga banyak yang mengeluh mengenai orderan dan pembayaran. Ini berkaitan gitu. Orderannya sepi, pembayarannya lama. Nah, Mang Darwan gimana ini sebagai pemilik 2 perusahaan ini? Ya. Pada saat ini emang ada mungkin penurunan sebagian permintaan gitu ya. Jadi order itu nggak seperti hari-hari sebelum pandemi gitu Pak ya. Pada saat ini ada juga yang sudah PO tapi dipending pengerjaannya karena terkait dengan prokes dan PPKM itu. Jadi kita harusnya bisa dikerjakan misalkan di bulan ini, ternyata mereka ada PPKM itu tidak bisa dikerjakan di bulan ini dan mungkin bisa dikerjakan di 2-3 bulan ke depan gitu ya. Nah ini tentunya mundurnya jauh ya. Betul Pak. Jadi ini akan sangat berpengaruh terhadap cash flow kita. Okay. Apalagi kalau misalkan kita sudah, biasanya kan kalau sudah ada PO itu spare part kita langsung order Pak. Oke. Okay. Nah pada saat spare part sudah ready, tapi pas kita mau eksekusi ternyata diundur pengerjaannya. Nah itu mungkin salah satu kasus contoh kecilnya seperti itu. Nah ini akan sangat mengganggu cash flow. Makanya solusinya mungkin kita sekarang memilah-milah mana yang sekiranya customer yang bayar cepat Pak, gitu ya. Untuk menutupi itu kita harus kreatif mencari pasar yang lebih menarik. Maksudnya ketika kita mengerjakan itu kita langsung bisa PO keluar, eksekusi dan pembayarannya cepat Pak. Jadi kita tidak bisa hanya nunggu oleh 1-2 perusahaan yang lama pembayarannya. Nah kita harus punya strategi untuk kita coba mungkin cari pelanggan baru Pak, gitu ya, seperti itu. Oke. Berarti kreativitasnya ini mau nggak mau mengandalkan pengaturan kerjaan lagi, SDM, dan kemudian orderan juga dikelola seperti itu ya. Betul. Untuk pembayaran sendiri bagaimana ini? Nah untuk pembayaran kan itu hak, kadang-kadang kita di invoice itu, di PO itu misalkan pembayaran 1 bulan. Nah kadang-kadang ada mulur sih Pak, mungkin 2 bulan baru dibayar. Ya ujung-ujungnya tetap Pak, kita perlu kreativitas kita gimana caranya pun kita menekan mereka harus bayar pun ya kondisi seperti ini ya, beralasan seperti itu kita juga nggak bisa memaksa mereka harus bayar on time karena mungkin ini akan merusak hubungan kita nantinya Pak. Oke. Ini soal rasa. Soal rasa. Iya. Dalam nih kayaknya nih soal rasa. Iya. Karena kalau sudah tersentuh rasanya bahaya Pak. Oke. Iya, begitu. Pengalaman banget kayaknya nih. Nah, untuk pembayaran kita terima berarti ya. Kita terima berarti dengan cara memperbesar modal dong Pak kalau gitu. Betul. Jadi ya memperbesar modal, betul Pak. Perbesar modal ya. Betul. Tapi mungkin kalau dari Mang Darwan sudah ada saving gitu ya untuk mungkin sebelumnya sudah terbiasa menyiapkan atau menyisihkan sehingga ketika ada masalah seperti ini pun masih bisa jalan gitu ya. Ya, biasanya kita saving di 2-3 bulan ke depan. Oke. Jadi memang penting ya nabung itu ya.
Penting Pak. Penting banget nabung. Jadi sekarang ini kita disuruh diajarin cuci tangan dan menabung. Luar biasa. Teman-teman silakan siapkan pertanyaannya ya. Nanti pertanyaan terbaik dapat kopi gratis. Oh, boleh teknik dan boleh non teknik gitu. Dan masalah perasaan juga boleh. Oke. Luar biasa dari Mang Darwan. Kuncinya cuma 2 ya. Kita terima dulu ya, dari Mang Darwan kita terima dulu. Kondisi seperti ini ya memang kita nggak bisa rubah ya. Tapi yang kita bisa rubah adalah perilaku dan mindset ya tadi ya. Nah kemudian untuk pembayaran ya memang juga tidak bisa, mau nggak mau ya tabungan lah yang harus menjadi modal kita. Dan itu udah dijadikan habit oleh beliau sehingga tidak ada masalah ya untuk kesini-sininya. Oke, luar biasa. Baik, saya coba ke Pak Arifin dulu. Ya, Arifin. Baik Pak Arifin, kita ngelihat dari Mang Darwan ya. Beliau ini sosok yang bisa menganalisa sebenarnya, berarti menganalisa bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang gitu ya. Termasuk saving tadi udah beliau analisa. Jadi memang wajar banget kalau punya 2 perasaan itu wajar. Karena analisanya jauh ke depan gitu. Betul. Kalau Pak Arifin sendiri yang saya tahu nih ya, mungkin ya saya belum terlalu banyak mengenal beliau karena beliau juga orang yang sibuk gitu ya. Dan ketemu, alhamdulillah bisa ketemu itu udah luar biasa. Pak Arifin, usahanya seperti Mang Darwan kayaknya nggak terlalu pengaruh ya kalau untuk Pak Arifin ini. Untuk saya alhamdulillah tidak terlalu pengaruh karena memang saya banyak mendapatkan pekerjaan itu dari perusahaan yang termasuk di critical. Oke. Karena produksi makanan dan minuman itu kan memang diizinkan untuk tetap berproduksi. Nah itu. Oke. Jadi untuk saya sebetulnya tidak terlalu masalah untuk kondisi saat ini. Oke, karena memang bidang yang dilayani itu Iya. memang bidang strategis ya. Iya, betul. Jadi memang ini kebutuhan utama sehingga orderannya itu tetap ada gitu ya. Iya. Tidak berubah gitu ya. Iya, kalau itu di stop nggak minum nanti. Betul. Iya. Ada juga ya seperti itu ya, dapat gitu ya. Masya Allah. Oh, ini dapat jalan yang lebih nyaman gitu ya. Nah terus kalau untuk prokes sendiri gimana ini Pak Arifin? Iya. Jadi sebetulnya sama. Memang kondisi saat ini pandemi COVID-19 memang mewajibkan kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Oke. Perizinan masuk ke perusahaan atau bahkan di kalangan residensial pun rumah tangga itu juga selalu yang ditanyakan apakah Bapak dan teknisi Bapak bebas dari COVID-19. Nah itu memang dan mereka butuh bukti untuk itu. Jadi buat saya kalau menghadapi kondisi saat ini itu sebetulnya saya memandang ini adalah justru sebagai peluang untuk memperkecil kompetitor kalau buat saya. Oke, waduh, nih luar biasa ini. Ya. Harus simak baik-baik ini. Memperkecil kompetitor. Ya gimana Pak? Jadi umumnya ya Oke. kita tahu lah saya juga teknisi. Jadi umumnya teknisi ini kalau dihadapkan pada syarat yang memang sebetulnya memang kalau dipandang memberatkan. Katakanlah masuk perusahaan harus melakukan PCR dulu. Oke. Atau swab antigen dulu, kemudian mengisi list. Bahkan ada satu perusahaan itu pada saat kita safety induction untuk memastikan itu kita hadir di sana itu disuruh tahan napas minimal 60 detik. Iya, Ada ya sampai tahan napas ya, Masya Allah. dan itu memang kita berulang kali ke sana ya memang setiap masuk harus tahan napas 60 detik. Oke. Ditunggu dan dikasih stopwatch. Timer ya. Jadi dihitung, kita diperhatikan aja. Itu napas nggak itu? Untuk napasnya kembali ya. Kalau napasnya nggak kembali gimana? Karena memang indikasi orang yang Paru-parunya. terpapar COVID itu tidak mampu menahan napas lebih dari 60 detik. Oke. Atau kurang di bawah 60 detik ya. Jadi kalau misalnya dia ada gangguan di paru-paru, Iya. 60 detik itu
ada batas paling berat Paling bagi minimal, dia ya. ya. Ya, Jadi kalau betul. udah nggak bisa berarti ada masalah gitu ya. Ya, Itu bukannya cuman atau memang COVID saja atau yang lain juga bisa seperti itu Pak Arifin? enggak, ini memang hanya COVID ya? kondisi COVID aja. COVID. Oh iya benar. Jadi tahan nafas ya. Kalau dulu saya tahan nafas buat ngeluarin tenaga dalam. Tahan nafas juga bisa. Oke. Dan prokes ini aja yang menjadi tantangan bagi Pak Arifin ya. Jadi saya memandangnya prokes ini adalah sebuah peluang baru, Peluang. kesempatan yang harus kita ambil. Yaitu tadi, jadi teknisi ini rata-rata malas membuat sistem administrasi atau melakukan pekerjaan tambahan di luar pekerjaan dia sendiri. Yes, benar. Dia harus sekali. memperbaiki AC. Nah, pekerjaan di luar ini rata-rata kan teknisi ini segan atau malas melakukan. Mm-mm. Nah, di sana saya melihat peluang. Kalau saya bisa melakukan itu, Mm-mm. saya bisa memenuhi itu, Oke. berarti kan kesempatan yang harusnya didapat oleh teknisi yang lain, Oke. ini bisa jadi akan dialihkan ke saya karena saya mau melakukan protokol kesehatan itu. Oke. Sedangkan teknisi yang lain Betul-betul. mungkin enggan atau segan. Padahal yang ini itu potensi profitnya besar gitu ya. Betul. Semakin cerewet, semakin besar profitnya, biasa seperti itu ya. Oke. Nah, ini bisa menjadi peluang teman-teman, kata Pak Arifin bahwa prokes ini awalnya memang menjadi beban ya bagi kita ya. Iya. Seakan-akan ini kok tambahin waktu lagi untuk tes, antri lagi, terus nunggu-nunggu deg-degan gitu kan. Ini positif apa negatif gitu. Tapi dengan adanya seperti ini malah menjadi tersaring ya. Tersaring siapa-siapa saja yang bisa masuk ke tempat-tempat yang mungkin malah ketika kita bisa masuk, kesempatan untuk mendapatkan yang lebih besar juga lebih banyak gitu ya. Betul. Oke. Prokes menjadi solusi jadinya ya. Iya itu. Jadi buat saya ini memang mungkin tadinya awalnya menjadi hambatan. Kita betul. semua ini, termasuk pemerintah pun kan memang Benar. karena kita tidak terbiasa dihadapkan seperti itu, semua gagap itu maklum lah. Jadi itu hal yang lumrah. Tapi gagap ini jangan keterusan, jangan terlena. Aduh, saya mau ke sana harus PCR, harus antigen. Nah itu tapi hanya keluhkan, tapi tidak pernah mencari solusi. Nah kalau saya memandang ini harus ada solusi gitu loh. Oke, nah ini semakin banyak teknisi yang tidak mau melakukan hal itu. Berarti kalau saya melakukan, kesempatan yang harusnya mereka dapat bisa saja itu beralih ke saya. Nah ini alhamdulillah begitu kita terapkan. Saya dan tim ini Pak, paling lama itu dalam 1 minggu minimal 1 kali melakukan rapid test antigen. Minimal. Bahkan kalau ada perusahaan yang mensyaratkan berlakunya 3 hari, berarti dalam 1 minggu kita bisa 2 kali melakukan antigen atau PCR. Jadi itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi benar. Itu memang kita keluar biaya, tapi saya dengan melakukan hal itu, kesempatan yang harusnya didapat teknisi lain itu bisa saya peroleh, bisa saya dapatkan. Jadi sebetulnya nutupi gitu loh. Jadi bahkan nutupinya mungkin bisa lebih gitu. Makanya buat saya bisa lebih nutupnya ya. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Dari ini sama kayak sebenarnya Mang Darwan, mindset juga ya. Awalnya ini sebenarnya hambatan, tapi kalau dipikir lebih jernih ya, maksudnya dipikir jangan langsung lihat hambatan lah, ini sebuah kondisi gitu ya. Belum ada nilai plus dan minusnya. Tapi dari Pak Arifin memandang dengan adanya seperti ini tersaring nih teknisi yang memang cenderung untuk menghindari gitu kan. Jadi belum apa-apa sudah malas gitu ya. Belum apa-apa apaan sih itu gitu kan. Itu loh nggak ada, misalnya seperti itu ya. Jadi langsung negatif, akhirnya malah tidak mendapatkan kesempatan yang harusnya dia bisa dapat. Betul. Sedangkan dari Pak Arifin dan tim, swab antigen ini menjadi suatu kebiasaan jadinya ya. Dan mungkin dengan itu merasa terjaga juga. Oh aman berarti setiap antigen negatif gitu kan. Kita juga memberikan rasa aman terhadap konsumen. Baik perusahaan maupun rumah tangga. Yaitu tadi kalau
Yang rumah tangga selalu itu, Pak, Bapak sudah vaksin belum? Sudah. Oke. Tim Bapak sudah vaksin? Sudah. Siap. Buktinya ada. Betul. Kemudian Bapak terakhir melakukan swab antigen kapan? Oh, baru 3 hari yang lalu. Oh, ya udah, oke Pak. Silahkan servis di rumah saya. Siap. Dan ini begitu kita melakukan perbaikan atau servis di satu rumah, ini dia menginfokan kepada keluarga atau teman yang lain. Jadi saya pernah tim saya itu melakukan di satu rumah, tapi akhirnya satu deret satu jalur kalau ya. di Depok itu di perumahan Pesona Kayang itu memang perumahan mewah. Oke. Itu bahkan sampai 5 rumah melakukan servis karena mereka merasa aman bahwa teknisi ini karena sudah ada pernah. tes antigen tadi ya. Betul. Padahal antigen tadi buat perusahaan yang lain. Betul. Tapi karena masih berlaku bisa dipakai buat rumah-rumahan. Itu dia. Luar biasa. Ini trik bagus ini. Ternyata saya nggak kepikiran loh. Nggak kepikiran jadinya nih. Ini luar biasa. Tidak perlu menjadikan ini beban gitu ya, tidak menjadikan ini beban, tapi bisa malah menjadi tambahan untuk marketing gitu ya, untuk marketing. Dan benar tadi kata Pak Arifin, ketika tetangganya tahu dia sudah tes antigen dan negatif, ya mau dong gitu kan ya. Daripada saya cari lagi, perlu nanya lagi gitu. Loh, ini bisa kembali ke zaman dulu ya. Iklannya itu mulut ke mulut gitu. Kalau dulu kan online ya, sekarang sudah mulai seperti itu. Dan trustnya tadi kita bisa ambil memakai prokes ya, memakai prokes yang ada sekarang udah dijalankan dari vaksin dan tes antigen dan sebagainya ya. Jadi teman-teman nih yang di luar sana jangan menolak vaksin. Karena kalau menolak vaksin sama saja menolak kerjaan. Ada nilai plusnya begitu. Baik teman-teman, luar biasa ya dari 2 narasumber kita tadi. Padahal singkat saja sebenarnya. Tapi ini dari mindset saja kita sudah bisa mendapatkan input baru nih, masukan baru bahwa apapun yang menjadi kondisi sekarang, kalau memang dibikin menjadi masalah, ya jadi masalah. Tapi kalau kita membuat ini adalah peluang, maka itu juga akan menjadi peluang gitu. Nah, ini luar biasa. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya di sekitar sini, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Atau saya yang ke sana nggak apa-apa. Biar aja di sini. Biar saya yang ke sana. Bertanya? Cek. Ya. Siapa mau bertanya tadi? Kok lari? Siapa lagi? Oke. Ada yang mau menanggapi dari Pak Haji Arifin tadi? Atau yang dari Zoom ya? Dari Zoom nih ada komentar nggak? Mungkin dari teman-teman masih memikirkan kata-katanya seperti apa dikeluarkan. Dari Zoom bisa kelihatan Mas yang mau bertanya? Oh belum connect. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya yang bertanya ini. Boleh dua-duanya ya, Pak Arifin atau ini. Nah, kita bicara pengeluaran atau pemasukannya berarti erat kaitannya dengan profit nih. Nah, kalau mungkin dari Pak Arifin tidak terlalu bermasalah karena ternyata pekerjaan pun tidak terlalu berpengaruh. Hanya saja adanya tambahan protokol kesehatan gitu ya. Dan itu pun bisa diatur lagi oleh Pak Arifin menjadi sebuah tambahan value buat konsumen yang lain gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, sekali tes 2-3 konsumen terlayani. Nah, untuk Pak Mang Darwan sendiri nih, Mang Darwan sebagai pengelola perusahaan, yang kita tahu kan beberapa perusahaan atau sebagian besar lah ya banyak mengalami penurunan pemasukan dan mau nggak mau
membuat membuat keputusan untuk mengurangi sumber daya, baik itu buat operasionalnya yang misalnya sumber daya operasional atau sumber daya manusianya. Mang Darwan sendiri sempat seperti itu enggak? Untuk hal itu sebenarnya saya belum untuk Belum sumber sampai daya. ke situ Belum ya? sampai mengurangi sumber daya. Jadi sebenarnya situasi pandemi seperti ini bertahan sih, kita sudah alhamdulillah ya bisa bertahan. Nah mungkin paling efisiensi di cost. Nah, efisiensi di cost misalkan yang tadinya costnya besar kita evaluasi lagi kira-kira apa aja yang bisa dihemat gitu Pak ya. Nah paling seperti itu. Dan menerapkan sistem DP Pak sekarang. DP. Ya jadi Sebelumnya nggak ada DP? dulu sih ada cuman nggak terlalu nggak menjadi prioritas. Oke. Kalau sekarang wajib DP Pak. Karena Wajib apa? DP. Siap. Ya kita untuk ngatur cash flow juga selain Betul. kita punya cadangan juga kita harus atur cash flow juga. Ini semua supaya kita bisa bertahan Pak. Gitu ya mungkin zaman sebelum pandemi kita bisa menyerang Pak, sekarang bertahan udah alhamdulillah. Jadi paling efisiensi waktu dari waktu kerja, dari pemakaian material kerja gitu Pak ya. Mungkin itu dan ternyata kualitas pekerja juga sangat berpengaruh Pak. Kualitas berpengaruh. SDM. Ya, jadi ketika kualitas SDM kita naik ya, skillnya ternyata itu bisa mengurangi pengeluaran Pak. Contoh kecilnya yang tadinya misalkan karena dia skillnya belum bisa brazing misalkan Pak ya, dia hanya bisa pasang aja atau cleaning saja untuk AC misalkan ya, tapi setelah dia bisa brazing, nah kita bisa melakukan pekerjaan repair itu bisa misalkan penggantian kompresor yang tadinya 2 orang atau 3 orang, setelah ada skillnya naik 1 atau 2 orang itu bisa lebih cepat gitu ya. Seperti itu. Dan pemakaian material pun ternyata kalau misalkan yang skillnya bagus itu sangat hemat sekali Pak. Beda dengan yang biasa-biasa, teknisi biasa itu beda. Ketika skillnya sudah naik gitu ya, pemakaian material pun lebih hemat ternyata Pak. Yang tadinya harus bridging misalkan 1 kali 2 kali gitu sampai 5 kali baru nyambung gitu. Nah ternyata setelah kita upgrade skill bridgingnya misalkan itu bisa 1 kali 2 kali langsung bagus gitu Pak. Seperti itu. Ternyata SDM itu, skill SDM itu sangat berpengaruh terhadap biaya ternyata Pak. Seperti itu. Waduh, tambahan ilmu lagi nih. Ada yang bertanya, silakan. Siapa tadi? Oh, ke Om Jeffrey. SDM dari Apitu Kaltim, calon pendampingnya Ketua Apitu Kaltim ini. Kabinet Maju Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya. Hal yang saya tanyakan adalah mengenai seputaran teknik. Luar biasa tadi. Baru hitungan menit saya duduk bersama beliau, sudah ada titik poin yang saya serap. Mungkin ini juga buat rekan-rekan DPC Balikpapan, rekan-rekan, hal teknik yang akan saya tanyakan itu Pak, sekilas yang kita bahas yang duduk tadi Pak. Yang saya tanyakan adalah seberapa bermaknanyakah pembacaan temperatur saturasi itu Pak, karena dari titik poin unit-unit kan punya kapasitas masing-masing Pak ya, temperatur saturasinya tuh berapa dan tekanannya tuh berapa. Itu yang saya petik dari duduk di 5 menit tadi Pak, yang saya petik. Oh betapa pentingnya kah sesuatu
analisa itu menghasilkan bahwa unit itu normalnya sekian. Jika pengecekan tadi tidak tidak tercapai saturasinya, berarti unit ini kendalanya apa, mungkin bisa diketahui dari situ. Itu Pak, mungkin monggo Pak. Monggo, kayaknya pertanyaannya buat Pak Arifin ini, silakan. Ini seharusnya kalau pertanyaan teknik pakarnya Mang Darwan sebetulnya. Beliau ini seorang asesor BNSP. Oh iya. Kalau saya ini sebetulnya kuli ya, kalau di Facebook kerjaan saya cuma ngintip itu. Ya. Mungkin sedikit yang saya pahami, nanti kalau ada yang kurang tepat mohon Pak Darwan bisa membenarkan gitu, menyalahkan kemudian memperbaikinya. Jadi ini khususnya mungkin dalam hal yang lebih spesifik mungkin ke saya di air dryer saja Pak ya. Jadi prinsip kerja air dryer itu adalah memisahkan antara uap air di udara. Jadi udara yang dipakai produksi ini tidak boleh mengandung uap air. Nah berarti dia harus proses pengembunan dari wujud gas menjadi cair. Jadi diembunkan. Nah ini titik perubahan wujud dari gas ke cair itu yang terbaik, yang paling ideal itu adalah di temperatur 0 derajat Celcius. Jadi kalau di bawah 0 derajat itu akan beku, kalau di atas berarti masih ada kandungan uap airnya. Jadi di 0. Nah ini supaya kita tidak membaca artinya kesulitan mencari titik nolnya. Nah ini makanya ada temperatur saturasi. Jadi kita buat temperatur saturasi di evaporator air dryer itu harus di 0 derajat karena titik paling baik atau paling proses pengembunan. Jadi itu Pak. Jadi kita memang harus patok. Kalau enggak patokan di sana, apakah uap air yang ada di udara itu sudah sepenuhnya bisa berubah wujud menjadi air atau dibuang atau belum gitu. Nah itu kita sulit membaca. Tapi kalau tahu, nah itu kita akan bisa. Nah, jadi dalam hal pekerjaan air, temperatur saturasi ini mutlak kita ketahui. Apalagi saturasi setiap jenis refrigeran itu kan punya masing-masing punya temperatur saturasi yang berbeda. R134A itu temperatur saturasi 0 derajatnya itu di tekanan berapa. Kemudian R407 temperatur saturasi 0 derajatnya itu di tekanan berapa. Nah itu yang harus kita capai untuk di pekerjaan air dryer. Oh ini air dryer memang menggunakan R134, berarti saturasinya 0 itu dia harus tekanannya sekian. Makanya untuk mempermudah itu biasanya saya menggunakan digital manifold, karena kalau di sana kita nggak perlu menerjemahkan dari satuan tekanan ke temperatur saturasi, tapi di sana sudah tampil, jadi kita tinggal baca. Jadi itu kalau dalam hal air dryer. Jadi memang sangat penting karena target temperatur yang kita capai itu bisa lebih mudah kita dapatkan kalau kita tahu temperatur saturasinya. Saya rasa itu, Pak Jeffrey. Ya silakan, mungkin dari Mang Darwan mau menambahkan. Cukup ya. Cukup. Baik teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Oke, dari Pak Burhan. Susah nyanyi. Saya sudah berdoa tadi Pak, jadi nanya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau masalah teknik enggak terlalu menguasai, jadi saya enggak bertanya teknik nih Pak. Saya mau berbagi aja, mudah-mudahan Bapak bisa berbagi. Berangkat ke sini naik pesawat dalam kondisi begini kan,
Mungkin Bapak bisa berbagi apa aja syarat-syarat yang harus dipenuhin oleh teman-teman kita kalau mereka mau bepergian gitu Pak. Kan selama ini kan saya selama pandemi tidak pernah terbang nih. Tadi Bapak sudah cerita sedikit, mungkin teman-teman perlu juga tahu Pak. Terima kasih. Apa aja yang dibawa ke pesawat? Sekarang nggak cuma bawa uang. Baik, terima kasih Pak Burhan. Jadi situasi seperti ini emang sangat berubah gitu ya. Tidak seperti dulu lagi. Pada saat kita order tiket pun kita harus ini vaksin, Pak. Jadi di situ ada aplikasi Peduli dan Lindungi, Pak. Ya. Jadi yang layak terbang itu yang sudah divaksin, Pak. Berarti syaratnya harus ada vaksin gitu ya, sama PCR. Jadi kalau nggak ada dua itu kita nggak layak terbang, Pak. Betul. Jadi ya ini juga pengalaman pertama saya juga, Pak. Maksudnya pada saat pandemi ini, oh ternyata sekarang kita terbang harus ada vaksin, harus PCR gitu ya, Pak ya. Nah itu Pak, harus syarat mutlaknya itu, dan PCR pun kita nggak boleh sembarangan. Harus di lab yang terdaftar di Nakes. Jadi nanti hasil PCR-nya itu akan tertera di aplikasi Peduli dan Lindungi. Itu Pak Burhan. Oke, terjawab Pak Burhan ya. Intinya vaksin lagi Pak, tambahan. Tapi kayaknya Pak Burhan sudah vaksin ya Pak ya? Pak Burhan belum divaksin kayaknya. Sudah 2, berarti sudah siap terbang. Siap terbang. Ya itu adalah bentuk ikhtiar kita ya. Jadi karena memang kondisi seperti ini, ya kita ikuti saja. Bahkan vaksin kan masih gratis ya. Ya bisa teman-teman akses, masih ada kesempatan untuk vaksin. Nah ini menarik nih dari Mang Darwan tadi mengenai cara mengatasi kos yang meningkat nih ya. Meningkat tadi. Jadi saya balik lagi dulu kepada pertanyaan saya tadi. Yang saya dapat itu malah seperti ini. Ternyata skill. Mungkin di tempat lain mengurangi karyawan, tapi Mang Darwan memilih menambah skillnya sehingga menjadi efisien ya. Mungkin yang satu pekerjaan bisa dikerjakan 2-3 orang, tapi karena skillnya ditambah gitu ya, skillnya ditambah, kemampuannya ditambahin, akhirnya pekerjaan itu bisa dikerjakan 2 orang. Akhirnya mengurangi kos ini, mengurangi kos makan siang gitu ya, mengurangi kos dan yang lain-lain ya, atau bolak-baliknya. Dan itu sangat berpengaruh ternyata Bang Darwan ya. Mengurangi kos dan menambah profit, Pak. Dan ya betul sekali. Profitnya naik, kosnya kurang, luar biasa. Memang pengusaha memang ini. Benar-benar pengusaha ini. Iya. Dan satu lagi DP ya. DP ditekan. Penting Pak, DP Pak. DP ya. Jadi kalau seandainya ada kemunduran, kita masih bisa dapat membayar operasional ya, betul, menutupin operasional. Oke. Nah, Pak Arifin nih lagi nih. Saya belum ada nanya Pak Arifin. Saya mau tanya nih, ini kan organisasi kita ini adalah organisasi yang suka ngumpul nih Pak Arifin. Ya. Nah, bagaimana ini menjembatani teman-teman ya, baik di lokal atau nasional, skala kecil dan besar, untuk bisa tetap bertemu walaupun belum bertemu muka ya, tapi tetap ada hubungan gitu, koneksi. Karena kan perkumpulan kalau nggak ada ngumpul-ngumpul ya bukan perkumpulan namanya. Nah itu bagaimana Pak Arifin? Ada ini nggak dari Apito? Ya, jadi ini juga sama Pak. Begitu memasuki kondisi pandemi, kita juga memang terpikir ini bagaimana caranya kita koordinasi, atau kalau di Bayi WA koordinasi sana kan itu tadi tulisan ini kadang berbeda ya. Penterjemahannya itu berbeda antara yang mengirim dengan yang membaca. Multi tafsir. Betul. Jadi akhirnya kita melihat bahwa ada beberapa yang memang melakukan pertemuan online itu by Zoom. Nah di sana kita juga melihat, kita mencoba pertama uji coba yang gratis itu ya. Jadi sekian menit kita coba, ternyata ini efektif, dan alhamdulillah
akhirnya sampai hari ini kita di DPP itu punya akun Zoom yang berbayar. Nah, kemudian ini sudah kita lakukan beberapa kali pertemuan, baik dengan lokal atas permintaan DPD-DPD atau bahkan pertemuan seluruh Indonesia. Jadi kita koordinasi antar pengurus itu terjadi, saling kita sapa, kemudian saling juga memberitakan kondisi di daerah masing-masing. Nah, itu alhamdulillah tetap berjalan, Pak. Alhamdulillah. Berarti sudah ada solusi sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan masih bisa menjembatani ya, atau memuaskan rasa pengen berkumpulnya kita gitu ya. Walaupun hanya tetap lewat Zoom gitu, lihat gambar gitu ya, ya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Memang dari Apitu Kaltim sendiri juga beberapa kali pernah lewat Zoom gitu ya. Tapi belum sampai ke skala yang lebih luas. Ya, tadi rencananya kita mau Zoom sekalian sama teman-teman, ternyata belum bisa, ya nggak ada masalah, kita langsung online by Facebook gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa merasakan bahwa pertemuan ini juga sangat berarti buat kita ya, Pak Arifin ya. Alhamdulillah begitu. Baik, teman-teman, mungkin ini sudah di penghujung acara ya. Ya, kita sebenarnya pengennya lebih lama lagi ya. Nggak kerasa sebenarnya sudah 1 jam, hampir 1 jam, dan banyak sekali yang kita dapat hari ini, yang mungkin kita belum pernah terfikirkan mengenai kondisi seperti ini. Yang ada biasanya cuman keluhan sih, Pak Arifin. Jadi aduh, kerjaan sepi, belum lagi hujan gitu ya. Sudah sepi, udah ada jadwal, besoknya hujan. Mundur lagi. Tapi tadi dari Pak Arifin dan Mang Darwan, baik itu dari segi kerjaan yang memang pekerjaannya itu meliputi atau dalam bidang-bidang strategis, ya tidak terlalu berpengaruh untuk banyak sedikitnya orderan. Tapi prokes tetap harus jalan gitu ya. Namun prokes ini bagi Pak Arifin menjadi nilai lebih untuk konsumen yang lain. Karena ketika kita mempunyai data, ya kan, ini prokes ini kan sebenarnya yang dibutuhkan data. Mau sakit apa enggak, kalau datanya sehat ya sehat gitu kan. Karena orang nggak ngelihat fisik tapi ngelihat data. Ketika data yang diterima itu adalah data yang sehat, otomatis yang lain menjadi tenang gitu ya. Kemudian bisa beralih kepada tetangga yang lain pada saat itu, daripada habis waktu antigennya mending sekarang gitu ya. Susah nyari teknisi yang memiliki data kalau sudah sehat gitu. Kemudian dari Mang Darwan, untuk kos yang memang nambah, ternyata dari Mang Darwan tadi efisiensinya malah unik ini. Artinya mungkin nggak semua orang bisa memikirkan itu. Yang ada mungkin hanya mengurangi SDM atau mengurangi aset gitu ya. Jadi naluri berjualannya tumbuh gitu dengan sendirinya, jual aset maksudnya. Tapi kalau sudah seperti ini dari Mang Darwan, rubahlah mindset itu bahwa SDM itu sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan cara menambah skill. Ya mungkin selama ini ngambil orang ya terserah gitu ya, mau bisanya apa, bisa aja. Tapi giliran ada penekanan biaya, akhirnya pilihannya juga mengurangi orang. Tapi tadi Mang Darwan luar biasa, bisa memberikan solusi, naikkan aja skillnya. Skillnya naik, waktu kerja menurun ya, berkurang, manpowernya juga yang diutus juga berkurang, akhirnya bisa maksimal, bisa mengerjakan yang lain-lain gitu. Mang Darwan kalau boleh tahu berapa karyawannya ini dari 2 perusahaannya? Boleh? Kurang lebih 20 orang. 20 orang, Masya Allah. Kondisi seperti ini punya karyawan 20 orang. Dan itu operasional juga berapa tim? Satu tim operasional berapa orang? 1 tim 2 orang. 2 orang, berarti sekarang untuk pekerjaan yang lebih besar bisa 4 orang atau 6 orang. Berarti ketika jalan 10 tim itu jalan dengan operasional masing-masing ya? Masing-masing, 2 orang gitu. 2 orang. Ada yang 4 orang, ada yang 6 orang. Oke, ada yang naik motor, ada yang naik mobil gitu ya? Ya, betul. Disesuaikan dengan pekerjaan. Oke. Berarti harus ada training khusus ini mengelola operasional ya. Bagaimana 20 orang ini bisa jalan semua dan itu efisien gitu. Jalan semua itu yang 20 orang itu tiap harinya hampir tidak ada di workshop, Pak. Masya Allah. Ya, mungkin admin aja yang ada di workshop
Oke. dan leader-leadernya aja. Nah, luar biasa ini. Perlu lagi nih berarti kita ada kenal lagi. Ada yang mau tanya lagi enggak nih? Siapa? Oh, ada yang bertanya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih tertarik ke manajemen bisnis Pak ya. Karena saya juga pelaku usaha bisnis dan sekarang pun masih bekerja. Gimana caranya mengatur 20 orang itu Pak? Sedangkan teman-teman kebanyakan yang hanya 4 orang, 5 orang aja pusing. Ada yang sudah bisa, ujung-ujungnya berhenti. Nah, ya kan Pak? Itu yang pertama. Baru yang kedua, saya tahu Bapak ini kan punya 2 usaha, 2 perusahaan. 2 perusahaannya itu bergerak di bidang yang sama apa berbeda? Gimana cara mengelolanya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak siapa tadi maaf? Ya, Fahrul, Pak Fahrul. Pak Fahrul, terima kasih. Jadi gini Pak, ini menurut pengalaman saya kita harus menemukan paretonya Pak. Dari tim itu, karena begini, kita harus punya tim inti Pak. Core tim ini sangat penting, jadi kita harus menemukan pareto tim kita. Gitu ya, misalkan kan gini Pak, 20% ini sebab gitu ya, akan menghasilkan 80%. Jadi yang 20% ini harus yang menggerakkan yang 80%. Misalkan tim kita 20 orang. Ya Pak ya. Berarti kita sudah 2 orang atau 4 orang yang menggerakkan tim itu. Jadi kita tidak langsung ke 20 orang itu. Jadi yang 4 orang ini, yang tim inti ini yang kita sering intens. Jadi kita tidak boleh, kita delegasikan tugas. Kita tidak langsung ke mereka, begitupun ketika ada komplain tidak langsung ke saya Pak. Yang 4 orang ini yang menghandle itu semua. Jadi kita harus bisa menemukan tim inti. Nah tim inti ini kita bisa dari karyawan kita sendiri Pak, dari teman gitu ya, dari sahabat atau dari orang luar yang emang benar-benar mempunyai skill yang mumpuni. Nah ini penting sekali karena kenapa? Sebelum ini pun saya ngalamin Pak, ngalamin namanya bekerja itu A sampai Z saya handle Pak. Dari mulai penawaran, bekerja sampai invoice, sampai nganter invoice pun saya. Itu kita alami karena kita, karena saya emang tadinya itu emang di lapangan Pak ya, seperti itu. Nah ternyata selama ini kita belajar teknik aja ya, teknik refrigerasi, teknik elektrik gitu ya. Ternyata ada seni mengelola orang Pak. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman ya termasuk saya sendiri apa ya nggak ngeh gitu. Jadi kita hanya bekerja saja ternyata oh iya ternyata ada seninya gitu ya, ada ilmunya loh gitu ya. Nah maka dari itu kita harus upgrade skill kita, tidak hanya di skill teknik untuk pekerjaan, tapi kita harus upgrade skill kita untuk mengatur dan mengelola orang gitu Pak ya. Jadi temukan paretonya, yang 20% itu siapa yang akan ditarik ke tim inti kita kasih perhatian gitu ya, kita kasih tugas, kita delegasi tugas, harus percaya Pak, kamu yang 4 orang itu tuh saya percaya untuk mengelola ini. Nah kita harus percaya. Jadi report mereka, jadi kita nggak bisa nerima report dari mereka. Kita reportnya dari yang tim inti ini yang ngasih report ke kita. Jadi yang selama saya rasakan itu seperti itu Pak. Dulu komplain saya itu 23% Pak, di atas 20% terus. Setelah saya aplikasikan ini, ternyata 10% Pak. Jadi sesuai target dari customer kita, harus komplain di bawah 10%, ternyata bisa Pak. Intinya kita harus bangun tim yang bahagia Pak, yang happy ya. Karena ketika tim kita bahagia, happy gitu ya, ternyata itu akan menaikkan etos kerja mereka Pak. Betul ya, ketika tim kita happy, dan happy itu tidak harus uang Pak. Kadang-kadang kita salah asumsi, wah kita kasih uang habis segala macam gitu ya.
Ternyata tidak, Pak. Jadi kita ternyata perhatian-perhatian kecil terhadap mereka gitu ya. Misalkan ketika orang tuanya sakit kita jenguk, istrinya sakit kita jenguk, kita bantu biaya dan sebagainya, itu sangat berpengaruh pada tim kita. Nah ini akan membuat tim kita happy dan loyal, Pak, insya Allah. Karena kita melakukan itu pun bukan pengen feedback seperti itu. Kita melakukan atas dasar kita sesama manusia, kita harus berbagi, kita harus saling berbagi dan saling memperhatikan ya. Ya feedbacknya seperti itu, alhamdulillah gitu. Jadi yang selama saya rasakan seperti itu, gitu ya Pak ya. Jadi temukan Pareto tim, bangun tim yang happy Pak, bangun tim yang bahagia, ya. Mantap. Seperti itu. Yang kedua Luar saya lupa. biasa. Lagi lanjut. Yang kedua saya lupa pertanyaannya Pak. 2 perusahaan bidangnya Pak, bidang Oh usahanya. iya. Jadi gini Pak, perusahaan itu saya ada CP dan PT ya Pak ya. Sebenarnya sama saja, cuman beda segmentasinya. Oke. Yang PT itu lebih ke perusahaan-perusahaan industri ya Pak ya. Untuk rental dan lain sebagainya di perusahaan yang PT ini. Untuk yang CP ini hanya melayani satu customer saja, satu customer besar lah ya menurut saya. Jadi hampir sama bidangnya, cuman beda segmentasi pasarnya aja. Seperti itu Pak. Bidangnya sama. Jadi nggak terlalu jelimet lah gitu ya. Seperti itu. Dan masing-masing itu saya percayakan orang Pak. Satu di sini, satu di sini. Betul. Jadi setiap bulan kita dapat report pekerjaan, dapat report keuangan gitu ya. Dan saya juga begini Pak. Jadi kita jangan pengen bisa semuanya. Pusing Pak kalau bisa semuanya. Kan tangan kita ada 2 ya. Tangan kita ada 2. Pak. Betul nggak? Kita perlu teman kan, perlu orang yang bantu kita. Seperti pajak saya nggak kerjain sendiri Pak. Saya ada konsultan. Udah kerjain konsultan. Jadi pikiran kita nggak habis mengurusi hal-hal seperti itu. Pikiran kita lebih mementingkan visi setahun 2 tahun ke depan seperti apa perusahaan kita. Jadi lebih fokus Pak pikiran kitanya. Jadi percayakan, delegasikan, buat tim yang bahagia, cari paretonya siapa yang bener-bener kita layak jadi tim inti Pak. Seperti itu. Itu mungkin Pak. Oke. Berarti intinya bentuk tim inti ya, bentuk tim inti 20% ya. Dan itu Pareto, kurva normal gitu ya, kurva normal. Oke, ada lagi yang lain mau menambahkan? Luar biasa ini. Mumpung ada pakarnya ini. Oh, nambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bagian ya. Ini kalau kita bicara sukses kan Pak, mengenai Pak Haji dengan Pak Anu, perusahaan itu perlu kan marketing. Nah, tanpa ada penjualan kan tanpa ada marketing kan perusahaan tidak bisa jalan. Mungkin Bapak bisa berbagi mengenai kiat-kiat marketing ini Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Burhan. Oke, sebenarnya pandemi ini mempercepat kita beralih Pak, beralih dari cara-cara marketing lama gitu ya, yang kata orang-orang all main gitu ya, berpikir tua gitu ya. Kalau dulu kan marketing itu dari satu pintu ke pintu ya Pak ya, pintu ke pintu gitu ya, kita nawarin brosur dan lain sebagainya. Nah zaman sekarang ini dengan sangat bertumbuh pesatnya teknologi Pak, sangat banyak sekali tools marketing, misalkan kayak FB Ads gitu ya, WA, Blaster dan lain sebagainya, itu YouTube dan lain sebagainya itu. Nah itu kita harus bisa memanfaatkan maksimal itu Pak. Saya sendiri mungkin belum bisa maksimal Pak memanfaatkan media itu. Saya cuma pakai website gitu ya, pakai web, dan kita harus sering posting Pak. Posting itu bukan kita harus pamerin pekerjaan kita, tapi ke customer Pak, jangan ke teknisi gitu ya. Kenapa? Kalau kita jualan itu kan mereka harus tahu, kita harus pamer ke customer gitu. Ini loh saya bisa mengerjakan A, ini loh saya bisa mengerjakan B gitu ya. Dan ini akan tertanam di benaknya mereka Pak. Jadi semakin kita sering, biasanya di jam-jam tertentu Pak, kayak upload Facebook gitu ya, upload
kita mau upload Facebook misalkan, kita manfaatkan untuk jualan aja Pak. Jadi ada jam-jam tertentu ternyata yang orang itu jam segitu tuh lagi pegang HP gitu. Itu kan menurut penelitian misalkan dari jam 9 jam habis isya gitu, jam 7 jam 8 gitu. Atau pagi-pagi sebelum sarapan kita upload gitu. Ternyata ada jam-jamnya. Jadi kita harus banyak belajar ternyata ya. Kita bisa melakukan WA, Instagram dan lain sebagainya. Dan itu semua sekarang banyak sekali berseliweran iklannya Pak di Facebook. Bagaimana kita beriklan di Instagram, bagaimana kita memanfaatkan WA dan lain sebagainya. Dan itu kita perlu belajar Pak. Jadi tidak hanya kita berhenti di pekerjaan teknisnya aja, ternyata pola marketingnya kita harus banyak belajar ternyata Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi selama ini saya pakai website Pak ya, pakai website dan rajin posting aja, rajin bikin status gitu ya. Status juga ya status yang menjual Pak. Gitu kan ada WA bisnis tuh. Nah, itu bisa manfaatkan WA bisnis Pak. Manfaatkan jadi di profilnya itu ya pekerjaan-pekerjaan kita buat yang menarik. Seperti itu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Aduh, luar biasa. Nih Pak Arifin juga ini. Pak Arifin juga sebagai salah satu pegiat marketing di internet ya. Ya, websitenya airdryer.co.id kalau nggak salah. Gimana ini pengalamannya mengenai marketing online-nya, Pak Arifin? Kalau saya sebetulnya jauh berbeda dengan Mang Darwan itu. Oke. Kalau saya ini kan kelas kelas ringan lah gitu. Kelas ringan. Kalau beliau kan kelas berat ini. Kalau saya memang baru mampu sebatas dari sisi teknik memang. Itu pun teknik yang ringan-ringan gitu kan. Nah, kemudian saya tidak punya kemampuan dalam digital marketing, dalam memanfaatkan website dan lain sebagainya. Tapi yaitu tadi, karena link kita ini menjalin hubungan dengan teman segala macam. Nah itu alhamdulillah ada salah satu teman kita di Apitu, beliau Pak Mujiono. Nah itu yang menarikkan, Pak Haji, Bapak kan bisa teknik gitu loh. Saya ini bisa di pengelolaan website dan lain sebagainya. Beliau punya orang. Nah itu menawarkan kerjasama. Jadi oke, bentuknya seperti apa, nah itu kita bicarakan sampai terjadi kesepakatan yang kita tuangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, Pak. Jadi yaitu tadi, jadi tetap di porsinya masing-masing. Beliau yang ngurusin web, kemudian saya yang ngurusin teknik. Jadi di sana juga ada konsultasi. Jadi silakan kalau misalnya itu dicoba airdryer.co.id. Nah itu ada sebuah nomor telepon yang bisa dihubungin sewaktu-waktu. Itu begitu diklik itu langsung terhubung ke nomor HP Bapak saya. gitu. Ya. Oke. Jadi yang memang khusus untuk mengelola air dryer ini. Nah itu di sana banyak juga teknisi perusahaan, kemudian orang masyarakat umum, bahkan anggota Apitu atau teknisi yang lain itu berkonsultasi. Kita siap melayani. Jadi selama itu konsultasi by phone, kita layanin semuanya sampai seberapapun, kalau perlu kita tuntun, kita ajarin. Di sana kita membangun apa? Hubungan ya. Kepercayaan. Betul-betul. Jadi mungkin dia saat itu dia mampu menyelesaikan sendiri dengan bantuan saya by phone. Tapi suatu saat, jadi di situ saya nggak dapat apa-apa kan. Tapi suatu saat, pada saat orang tersebut menemui kesulitan, dia tidak mampu menyelesaikan masalah, kira-kira yang dihubungin siapa? Yang ditanya sebelumnya. Nah, betul, karena yaitu tadi, karena kita bantu, dia pasti menghubungin saya untuk minta bantuan. Nah di sana baru ada value-nya, ada nilai yang kita bicarakan. Jadi sama kayak nanam lah. Kita ini memang kita pegang bibit padi itu kita sebar aja gitu. Saya yakin mungkin dari satu genggam ini mungkin hanya satu yang tumbuh, tapi kan lumayan. Lumayan, Gitu loh. betul. Nah ini berapa kali kita nyebar, nah itu yang
saya. Jadi memang saya tidak punya kemampuan di sana, tapi solusinya yaitu tadi kita kerjasama. Kita bisa minta banyak lagi di online itu yang mereka menyiapkan sistem bagaimana membuat website dan sebagainya. Kita bisa butuh bantuan Manfaatkan mereka. itu Kita ya. manfaatkan mereka itu. Oke. Rasa itu. Wih, luar biasa. Tepuk tangan. Tadi saya udah mau saya tutup, kayaknya mulai panas ya, baru panas ya. Tapi nggak apa-apa, tenang saja, karena sudah waktunya tetap saya tutup. Kecewa ya, sama saya juga kecewa sebenarnya. Masih banyak sebenarnya yang mau kita bahas ya, tapi dengan keberhasilan acara ini bisa dipikirkan lagi oleh Om Hafiz untuk mengadakan acara berikutnya ya kan. Kita dukung saja. Kenapa? Oh, ada lagi? Ya, satu lagi. Boleh. Terakhir ya. Terakhir. Belum panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Pak Arifin ya Pak ya, selaku yang menaungi seluruh APITU di Indonesia kan, kebetulan kan ada. Di tengah-tengah pandemi ini saya rasakan sih dan saya perhatikan sih teman-teman juga di seluruh daerah pun saya lihat juga pada ini ya lesu ya, karena kan juga kalau dulu kita APITU yang orang-orang lama mungkin udah tahu kita banyak merasakan manfaatnya ya. Nah di sekarang ini mungkin pandemi juga membatasi kan kegiatan-kegiatan kita segalanya, dan apapun itu juga teman-teman juga pasti untuk berkumpul atau untuk ya pertemuan-pertemuan bulan seperti ini juga pada kurang tertarik, dan bagaimana karena belum ada manfaatnya yang kita rasakan sih gitu. Jadi mohon kepada Pak Arifin mungkin bisa kasih kiat-kiat atau tips-tips atau kata-kata motivasi lah supaya teman-teman ini pada semangatnya bangkit kembali untuk tetap di APITU. Bagaimana ininya? Ya, mohon Pak ya. Mungkin sebagai penutup juga ya Pak Om Jun ya, terakhir kan. Jadi kasih kata-kata motivasi buat kita semua ini Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mas. Oh gitu. Pak siapa tadi? Rizal. Pak Rizal. Faizal. Rizal. Oh Pak Rizal, oke. Ya baik, terima kasih Pak Rizal. Jadi ini memang jadi saran kita seperti yang disampaikan Pak Darwan tadi Pak. Jadi sebetulnya memang kita ini butuh peningkatan skill semua ya. Kita dalam kondisi ada waktu luang itu selalu meningkatkan skill. Nah ini sebetulnya kita di DPP pun sudah menyiapkan tim Litbang SDM. Itu yang juga bisa diminta oleh siapapun anggota APITU. Jadi misalnya DPC atau DPD atau ada acara tertentu itu yang diminta. Kondisi saat ini tidak perlu dihadirkan di sini Pak. Jadi kita juga punya fasilitas Zoom yang bisa dipakai tanpa biaya. Jadi silakan. Jadi dengan harapan teknisi meningkat skillnya sehingga bisa dalam kondisi apapun dia siap menghadapi. Kemudian yang kedua, angan-angan saya Pak sebetulnya itu di APITU ini kalau ada tawaran pekerjaan, jangan pernah ada anggota APITU ini yang menyampaikan, waduh saya tidak bisa. Contoh, misalnya saya hanya punya kemampuan AC split selama ini, hanya servis, ganti kompresor AC split dan sebagainya. Suatu saat mungkin pelanggan saya, customer saya ini di kantornya ada AC sentral. Pak, bisa perbaiki AC sentral enggak? Nah ini kalau anggota APITU harapan saya jawab bisa. Walaupun kita belum bisa gitu. Karena apa? Ini gunanya kita ada di dalam asosiasi. Banyak yang lain yang mampu. Jadi begitu kita bisa, kapan Pak bisa ngecek itu? Oke Pak, nanti coba saya koordinasi waktunya. Itu pura-puranya begitu ya toh. Padahal nyari dulu ini ya toh. Siapa yang bisa AC sentral? Nah, ini Pak. Jadi artinya apa? Jadi di situ kita juga bisa meningkat skill. Teman kita yang punya kemampuan AC sentral, dia juga mendapatkan pekerjaan dari kita. Jadi kita kerjasama dan kita juga jadi belajar dari sana. Contoh lagi,
tempo hari sudah selalu saya tekankan, kalau ada pekerjaan air dryer, gitu, dimanapun anggota API itu berada, kalau ditanya bisa air dryer enggak? Saya minta jawab bisa, gitu. Kalau perlu, kalau memang harus saya hadir misalnya, gitu, membantu di sana, gitu. Jadi silakan minta kontak saya, nanti misalnya perlu saya hadir pun enggak apa-apa, gitu. Saya bantu gratis Pak, saya kerjakan, yang penting tiketnya diongkosi. Gitu. Luar biasa. Ini kalau di Kaltim, gitu, kebetulan saya pernah ingat beberapa tahun yang lalu itu Bapak Suyut, gitu. Nah itu pernah telepon mau perbaikan air dryer. Itu juga begitu Pak, ya toh Pak. Saya besok mau ngecek air dryer, gimana ya toh? Oke, sampean besok ngecek jam berapa? Saya besok jam 10 Pak janjian. Oke, saya siapkan waktu jam 10, silakan telepon saya pada saat sampai di lokasi, nanti saya tuntun bagaimana cara ngeceknya. Itu waktu itu saya tuntun, gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah insya Allah dikerjakan dan selesai. Gitu. Bahkan tarifnya itu kan berbeda Pak. Gitu. Jadi misalnya ganti kompresor 1 PK, split AC-nya aja. Iya, 3 jutaan lah, 3,5. Nah, misalnya ganti kompresor 1 PK kita ongkosi 3 juta, orang mending beli baru. Betul. Itu kalau di AC. Tapi kalau air dryer yang menggunakan kompresor 1 PK itu harganya di atas 15 juta Pak. Jadi misalnya kita kenakan tarif 5 juta misalnya, ini berapa kalau ganti kompresor? 5 juta gitu. Itu mau. Insya Allah waktu itu Mas Uyut berapa itu ya toh? Wih, gede Pak ya, iya coba aja. Iya mau gitu. Nah, jadi ini Pak, jadi itu sebetulnya Pak. Jadi kita ini jangan berpikir waduh di API itu apa. Kita tekankan di sana Pak. Jadi ini untuk peningkatan ada yang kesulitan dalam bidang perjanjian atau kalau di perusahaan itu misalnya kontrak kerja, perjanjiannya seperti apa, karena ini kan berhadapan dengan hukum. Itu silakan minta bantuan ke pengurus API itu, Pak saya mau ada ini gimana ya, nanti kita siapkan ya, jadi tempat konsultasi hukum, kemudian tempat konsultasi teknik. Di DPP ada Pak Pujiono, jadi silakan hubungin di sana. Pak Pujiono nggak bisa, ada Pak Erwan gitu, yang siap membantu. Kalau dalam hal cold storage misalnya, nah itu bisa ada Bapak Wirnando, ada Pak Zaki. Jadi kita semuanya banyak Pak. Semua bidang dalam bidang pendingin itu ada di API itu. Lah ini itu harus dimanfaatkan gitu. Jangan saya bisanya gini, nah itu jangan Pak. Jadi alhamdulillah ini ternyata bisa meningkat. Jadi yang tadinya kemampuannya hanya 1 bidang, sekarang bisa 2 bidang, bisa 3 bidang. Nah itu harapannya seperti itu Pak. Inilah gunanya berkumpul dalam sebuah asosiasi profesi seperti di API itu ini ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Pasti mau tanya lagi nih, tapi enggak ya. Enggak ada lagi pokoknya. Kita cukupkan dulu. Kenapa? Oh iya, nanti langsung offline aja ya, mumpung beliau masih ada di sini, karena beliau juga masih nunggu jadwal pesawat ya. Luar biasa ya, terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Nggak sia-sia kita datangkan dari jauh ya, padahal bukan kita yang bayarin tiketnya. Kita cuma numpang. Terima kasih buat yang bayarin tiket beliau. Terima kasih kita juga kepada Om Hafiz yang bisa memfasilitasi kita. Banyak hal nih yang saya dapat nih dari tadi, baik dari bidang marketing. Kalau bisa kerjakan semuanya, kata Mang Darwan. Kalau nggak bisa, cari yang bisa. Jadi nggak ada alasan nggak bisa ya Pak ya, Pak Arifin. Artinya kalau sudah memakai seragam API itu semuanya bisa. Oh ya, tepuk tangan dong buat API itu. Bisa.
Ini distorsinya lumayan seru sebenarnya. Cuman saya nggak berani juga ngomongin karena online. Ya teman-teman yang di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan, luar biasa hari ini kita sudah banyak belajar dan ini salah satu bentuk dari keseriusan APITU dalam menaungi anggota-anggotanya. Nah, tadi Pak Arifin juga bilang ada yang pengen saran untuk kontrak kerja, silahkan tanya bagian legal di APITU. Ada yang pengen tahu teknik, silahkan kepada Litbang. Ada yang pengen tahu cara mengelola perasaan, Mang Darwan. Keep ya, perasaannya apa di keep. Baik, terakhir nih ya, terakhir tadi pengen kata-kata motivasi katanya. Mungkin dari Pak Arifin dan Mang Darwan punya sedikit, mungkin selama ini ada kata-kata yang menginspirasi sehingga bisa mempunyai visi yang jauh dan luar biasa seperti ini. Silahkan Pak Arifin, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Jadi pada dasarnya setiap kesulitan, setiap rintangan itu Allah selalu menyiapkan jalan keluar, Pak. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, gitu. Jadi dalam situasi pandemi ini, gitu. Jadi atau kapanpun setiap halangan, setiap rintangan itu harus mampu kita jadikan sebuah peluang. Saya rasa itu. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Baik, dari Mang Darwan mungkin. Jika ingin merubah buahnya, rubah benihnya. Oke. Ya? Jadi gini Pak, ternyata kalau kita buah itu kan hasil ya Pak ya. Oke. Hasilnya, kalau ingin merubah hasilnya, berarti rubah benihnya, gitu ya. Benihnya. Nah, untuk kita yang ketika kita banyak masalah Pak, maka kita harus yang paling pertama kita tanya atau cek itu pikiran kita, mindset kita, gitu ya. Jadi ternyata ada yang namanya law of projection Pak, hukum proyeksi. Jadi ketika mindset kita A, maka akan menjadi nasib A di kehidupan kita. Oke. Berarti cara yang paling cepat untuk merubah nasib, rubahlah mindset kita. Rubah mindset. Betul. Luar Terima biasa, kasih Pak. Bro. Wih, luar biasa. Terkunci sudah, terkunci. Mindsetnya susah. Jadi tergantung proyeksinya, kalau bisa 2 ya 2 gitu ya. 1 ya 1 aja. Oke, terima kasih banyak Mang Darwan, Pak Arifin. Mohon maaf nih atas segala kekurangan baik dalam segi penyampaian dari saya dan mungkin dari pembawaan tadi juga saya mohon maaf, tapi mungkin kekurangan saya tadi udah tertutupi oleh luar biasanya narasumber-narasumber kita. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir baik offline maupun online, dan mohon doakan Om Hafiz bisa tetap berada bersama kita biar acara seperti ini tetap ada ya. Ya sudah tahu lah maksudnya apa. Dan Om Hafiz insya Allah siap ya. Oke, mungkin itu saja dari kami di APITU Kaltim, acara sharing APITU Kaltim hari ini. Dan ini adalah satu bentuk upaya kita untuk menambah giroh kita atau semangat kita dalam berkumpul dan menghasilkan manfaat-manfaat lebih bagi anggota. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di sharing APITU Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan habis silih berganti, dia datang dan pergi, sibuk mengusik hari. Peran penting yang bikin pusing
dalam skenario-nya, sandiwara dunia fana. Tak kekal masa melebur sepi di pagi hari ini. Pelangi yang memudar warnanya dan tak lagi indah, mentari yang redupkan terangnya, temani dunia ini. Peran penting yang bikin pusing dalam skenario-nya, sandiwara dunia fana. Tak kekal masa melebur sepi di pagi hari ini. Pelangi yang memudar warnanya dan tak lagi indah, mentari yang redupkan terangnya, temani dunia ini. Dingin, takkan habis, silih berganti, dia datang dan pergi, sibuk mengusik hari. Peran penting yang bikin pusing dalam skenario-nya, sandiwara dunia fana. Tak kekal masa melebur sepi di pagi hari ini. Pelangi yang memudar warnanya dan tak lagi indah, mentari yang redupkan terangnya, teman
skenario-nya sandiwara dunia fana. Tak kekal masa melebur sepi di pagi hari ini. Pelangi yang memudar warnanya dan tak lagi indah, mentari yang redupkan terangnya, temani dunia dingin. Takkan habis silih berganti, dia datang dan pergi, sibuk mengusik hari. Peran penting yang bikin pusing dalam skenario-nya sandiwara dunia fana. Tak kekal masa melebur sepi di pagi hari ini. Pelangi yang memudar warnanya dan tak lagi indah, mentari yang redupkan terangnya, temani dunia dingin. Peran penting yang bikin pusing dalam skenario-nya sandiwara dunia fana. Tak kekal masa melebur sepi di pagi hari ini. Pelangi yang memudar warnanya dan tak lagi indah, mentari yang redupkan terangnya,
romantis, silih berganti. Dia datang dan pergi, sibuk mengusik hari. Peran penting yang bikin pusing dalam skenario-nya, sandiwara dunia fana. Tak kekal masa melebur sepi di pagi hari ini. Pelangi yang memudar warnanya dan tak lagi indah, mentari yang redupkan terangnya, temani dunia ini. Peran penting yang bikin pusing dalam skenario-nya, sandiwara dunia fana. Tak kekal masa melebur sepi di pagi hari ini. Pelangi yang memudar warnanya dan tak lagi indah, mentari yang redupkan terangnya, temani dunia ini. Dingin
Tonggok baja dimakan karat, saksi bisu yang makin sekarat. Amarah pun jadi kuat, keras mengucap kesumat.